Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ukhuwatil islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhal kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Ibu Sa'diyah dan keluarga, putra-putri, menantu dan juga cucu-cucunya. Yang kami hormati para pengurus Majelis Ta'lim Forum Dakwah Ambu Kembang dan juga para alim, para sepuh, bini sepuh, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh dengan rintikan hujan. Kita bisa berkumpul di rumah Ibu Sa'diyah dalam rangka bermajelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jemaah, teman-teman semuanya sehat? Semangat? Ya, semoga jemaah semua senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, diberikan kebahagiaan, kemudahan hidupnya, dan semoga dimudahkan istiqomah di atas ketaatan. Baik, tema kita malam ini tema yang sebetulnya berat untuk saya sampaikan, karena temanya tentang nasihat-nasihat perpisahan. Padahal biasanya saya mengisi kitab Sahih Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Cuman karena mungkin bertepatan dengan pekan depan insya Allah kami sudah pindah tugas di Jawa Barat, maka kami mohon maaf apabila selama bermuamalah ada kekhilafan, kealpaan. Tapi insya Allah saya berharap ini bukan kajian yang terakhir. Harapannya nanti kalau kami pulang kampung atau pas kami liburan masih ada kesempatan yang diberikan. Ya, gitu. Para jamaah, perpisahan adalah bagian dari sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perpisahan karena tugas, ada perpisahan karena lulus sekolah, ada perpisahan karena berakhirnya masa belajar, ada perpisahan karena safar, dan ada pula perpisahan karena kematian. Namun ini semua adalah perpisahan yang maknawi. Padahal ada perpisahan yang hakiki, perpisahan yang sesungguhnya adalah ketika satunya di surga selamanya, waliyadzubillah, satunya di neraka selamanya. Jadi selama perpisahan hanya perpisahan tadi dunia, maka ini bukanlah satu kesedihan sebetulnya. Kita masih bisa bertaut dalam doa, kita masih bisa saling mencintai karena Allah Ta'ala, kita bisa saling berkomunikasi zaman sekarang, Masya Allah, ada video call, ya, ada voice note,
Bahkan insya Allah kalau nanti pas kangen buka YouTube juga barangkali ada video-video baru yang akan kami upload di sana insya Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaknya menjadikan momen perpisahan sebagai kesempatan untuk mempertahankan ukhuwah di antara mereka. Terkadang jauh itu lebih baik, terkadang. Ada sebuah kata-kata yang dulu saya lihat ada di atas pintu masuk pondok. Setahu saya kalimatnya adalah terkadang jauh lebih baik daripada dekat. Terkadang. Walaupun kebanyakan ya dekat itu lebih baik. Maka insya Allah dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama membaca nasihat-nasihat perpisahan. Sebetulnya tidak harus perpisahan ya, tapi nasihat ini ya penting buat kita. Yang pertama adalah jangan melupakan kebaikan. Karena di antara kita itu pasti ada kebaikan. Karena mohon maaf, senyum yang dilukiskan atau senyum yang ditimbulkan, ditumbuhkan, mungkin jabatan tangan yang erat, mengucapkan salam, menyapa, ini semua kebaikan. Maka tidak boleh kita saling melupakan kebaikan. Iya, sudah ditulis Pak Firman. Yang pertama ya, jangan melupakan kebaikan. Yang kedua, hargailah usaha orang lain. Hargailah usaha orang lain. Karena kadang tidak semua usaha itu sempurna. Terkadang mungkin hasilnya belum sempurna, tapi itu adalah maksimal usaha yang bisa diberikan oleh teman kita. Kadang ada teman-teman kita yang sudah berusaha maksimal, memang mampunya segitu, maka kita harus menghargainya. Yang kedua adalah menghargai usaha orang lain. Adapun yang ketiga adalah saling memaafkan. Nah, ini tentunya kita bermuamalah selama ini mungkin ada candaan yang kami sampaikan gitu ya. Sepertinya tidak pernah saya ngisi kajian itu nggak ketawa, sepertinya selalu ketawa ya Mas ya. Kata materinya tentang jenazah pun kadang masih sok ketawa. Saya beberapa waktu yang lalu buka-buka kenangan bersama Fordam. Waktu itu pernah ngisi pemulasaran jenazah apa ya Mas ya? Sebibi ya? Waktu di perumahan mana Mas? Rumahnya Mas Terpon itu hampir ya 60% ada candaan gitu ya. Makanya saling memaafkan sebelum berpisah dan terus saling memaafkan. Ya. Yang keempat, ketinggalan nggak Pak Firman? Aman ya? Yang keempat, doakan kebaikan. Doakan kebaikan untuk teman, sahabat, saudara. Walaupun ada jarak yang membentang. Karena walaupun jarak membentang, tapi insya Allah hati masih bisa saling menyayang. Ya. Insya Allah ini kata-kata bisa ditulis. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, terus menjaga ukhuwah. Ya. Terus menjaga apa? Ukhuwah. Walaupun berpisah tapi bukan berarti lo gue N gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa apa? Kita masih terus menjaga ukhuwah. Kan bisa kirim-kiriman hadiah ya Mas ya? Setelah ada yang
pas lewat di Jawa Barat mampir ahlan wa sahlan. Itu juga diantara bentuk menjaga ukhuwah. Yang keenam adalah jadikan perpisahan sebagai nasihat. Jadikan perpisahan sebagai apa? Nasihat. Sebagai pengingat bahwa dunia ini sesaat. Dunia ini apa? Sesaat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jangan melupakan kebaikan saudaramu. Dalam dunia dakwah ini banyak sekali peran yang diambil oleh masing-masing bagian. Semua bagian di ruangan ini penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini botol ya, botol. Saya mau tanya, ini tuh simple nggak sih? Sepele nggak? Sepele. Tapi kalau ini nggak ada, kemudian dibalik begini, rusak tablet saya coba. Maka tidak boleh ada yang meremehkan bagian tertentu. Jadi semuanya punya peran masing-masing. Ada yang menata mikrofon, ada yang mengantarkan minuman. Maka kami selalu ucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Termasuk jamaah yang hadir ini juga, masya Allah, ya, manfaat. Gitu ya. Ngambilkan meja juga manfaat, mas ya. Insya Allah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan melupakan kebaikan yang pernah ada. Surat Al-Baqarah ayat 237. Surat kedua ayat 237. Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Wa dan la janganlah. Tansawu kalian lupa al-fadla kebaikan bainakum yang pernah ada di antara kalian. Wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah lupa kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Jamaah, ayat ini turun itu berbicara tentang hubungan suami istri. Kalau ada suami istri yang baru saja menikah, dan barangkali maharnya belum lunas, karena sebetulnya yang namanya menikah pun mahar boleh dibayar, ngutang boleh. Serius, saya nggak bohong. Cuman kan yang viral kan tunai-tunai terus. Sebetulnya ya, dibayar nyicil juga boleh. Dibayar setelah panen boleh. Makanya ketika ada hubungan pernikahan yang baru saja dilakukan, hatta maharnya itu mungkin belum dilunasi. Kemudian qadarullah harus berpisah. Harus bercerai. Entah faktor apa dan seterusnya. Walaupun sebentar, pastikan ada kebaikan yang pernah ada di antara mereka. Mungkin kebaikan pas proses lamaran, mungkin pas proses akad dan sebagainya. Ya. Jadi walaupun kebaikan hanya sebentar pernah terjadi di antara kalian, kata Allah, jangan lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Ini dia. Jangan sampai, gimana Pak Firman, pepatah mengatakan apa? Yang ada susu ada nilai. Air susu dibalas satu boleh. Atau gini loh, misalnya ada air kemasukan apa sedikit terus jadi rusak semua, itu gimana? Nilai titik rusak susu sebelahnya gitu. Ya. Jadi jangan sampai mas, kebaikan yang banyak ini terlupakan hanya karena kesalahan yang kecil. Gitu. Ya. Jangan sampai. Dan mohon maaf, kadang mayoritas kejadian kalau ada perceraian biasanya gimana? Yang diingat kebaikan apa keburukan biasanya? Keburukan. Nah, ini tidak boleh sebetulnya. Sampai ada
Perkataan mungkin ketika anaknya sama ibunya, awas ya bapakmu tuh jahat misalnya, ini benar tidak boleh sebenarnya gitu. Atau sebaliknya, jadi awas ya ibumu itu orangnya nyebelin gitu. Ini kalau itu jangan. Ada kisah jamaah, ada kisah ini ya. Ada sebuah pernikahan, suami istri punya anak, qadarullah di tengah jalan harus bercerai. Qadarullah. Dan rumahnya itu tingkat 2, 1, 2 gitu. Maka ketika bercerai, suaminya bilang kepada mantan istrinya, Mbak, ini rumah 2 lantai. Memang rumah saya pribadi, bukan harta gono gini. Ya. Saya akan sekat akses ke lantai 2. Saya akan bangunkan jenengan jalan pergi ke tempat lain. Dan selama kamu masih hidup, tanggungan nafkahmu dan anakmu saya yang tanggung. Sampai jamaah, tetangga itu tidak tahu kalau mereka udah bercerai. Saking menjaganya mereka sesuatu yang terjadi di antara mereka berupa problematika. Masya Allah. Sampai tetangganya nggak tahu kalau mereka sudah cerai. Ini patut dicontoh ini. Bagaimana penerapan ayat wala tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Jemaah Masya Allah ya. Sampai tetangga mengira belum bercerai, padahal sudah bercerai. Kenapa? Karena saking baiknya mantan suami kepada mantan istrinya dan kepada anaknya. Ini Masya Allah. Karena mohon maaf, anak kan nggak salah. Dan anak butuh asupan maskulin dari bapaknya, butuh asupan feminim dari istrinya, dari ibunya gitu. Jadi harus saling menjaga. Jemaah, Nabi Muhammad itu ketika ditinggal wafat oleh pamannya, siapa nama pamannya? Abu Thalib. Ditinggal wafat sama istrinya yang namanya Khadijah. Itu kan dikenal dengan Amul Huzn, hari-hari yang berat bagi Rasulullah. Maka Rasulullah ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, serangan gangguan dari orang musyrik itu sangat-sangatlah masif. Sehingga beliau mau tidak mau harus mencari alternatif lain, berdakwah di Taif bukan sehari, 2 hari, sebulan jemaah. Sebulan. Dan di sana mendapatkan perlakuan yang luar biasa buruk. Makian, ya, bahkan lemparan. Sampai Nabi ketika sudah sebulan di sana pulang, ditawari sama malaikat penjaga gunung, wahai Nabi, saya diperintahkan oleh Allah mendatangi engkau. Kalau misalkan kami tawarkan kepada engkau, kami jatuhkan gunung kepada penduduk Taif, gimana? Kata Nabi apa? Enggak. Mungkin naik kita, ya sisan 10 gunung sisan. Mungkin. Nabi Muhammad tidak jemaah. Maka beliau mengatakan apa? Dan saya berharap kepada Allah semoga dari Taif lahir ulama-ulama yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan saya sering cerita itu. Saya pernah punya dosen tafsir, namanya Syekh Khalid, juga tidak ada Khalid di sini ya. Mana Khalidnya? Khalid, mana kamu Khalid? Ya. Syekh Khalid itu syekh yang senyum terus. Hatta habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir sambil senyum. Saya gambarkan bagaimana beliau itu selalu senyum. Mungkin tidur pun barangkali senyum, mungkin mas barangkali. Senyum terus. Dari mana? Dari Taif, ya Allah. Buah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika Nabi pulang dari Taif, jarak mungkin sekitar 30 km lah. 30 km ini sini sampai mana mas? 30 km. 30 km kok ke Malang kok. Ya kurang jauh lumayan gitu. Kurang lebih ya. Nabi itu ketika di jalan, semua penduduk Makkah itu sudah siap untuk mendolimi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul mau masuk Makkah kembali itu takut. Karena apa? Sudah diblokade sama mereka. Tapi ada seorang yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Siapa namanya jemaah? Al-Mut'im bin Adi. Dia punya anak, kalau nggak salah 4 laki-laki semua.
Diperintahkan anaknya, nak, tolong kalian baris mengawal Nabi sampai masuk ke Mekah. Sampai ada riwayat mengatakan empat itu berjaga-jaga di sisi sini Ka'bah, sini Ka'bah, sini Ka'bah, sini Ka'bah. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan Mut'im bin Adi itu sampai di atas Ka'bah, memantau jangan sampai Nabi ini diapa-apain. Dan Mut'im sampai meninggal nggak masuk Islam, jemaah. Padahal nggak dapat hidayah, cuma dia punya kebaikan. Pernah mengawal Nabi masuk sampai Mekah dalam keadaan selamat. Beberapa tahun setelahnya, ketika terjadi Perang Badar. Perang Badar itu unik, karena 300 melawan 1000 menang 300. Dan jemaah, selain orang musyrik kalah, orang musyrik juga ada yang tertawan jumlahnya 70 orang. Berapa jemaah? 70 orang. Ketika itu jemaah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah membariskan para tawanan, ya, dan tinggal diperlakukan kepada mereka sebuah keputusan, ya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan satu ucapan yang luar biasa, yang mana ini sangat terkenang. Ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah intinya mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Mut'im bin Adi. Beliau mengatakan, "Laukanal Mut'imu bin Adi hayyan, summa kallamani fiha ula lataraktuhum." Seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, dan dia berkata kepadaku, wahai Muhammad, lepaskan semua tawanan itu. Kata Nabi, pasti akan aku lepaskan tanpa aku minta imbalan sedikit pun. Tanpa harus ada tukar-menukar apapun, gak usah. Aku lepaskan 70 semuanya. Kenapa jemaah? Nabi pernah mengingat kebaikan Al-Mut'im bin Adi yang pernah mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali masuk ke Mekah setelah beliau ke Taif, dan qadarullah di Taif ditolak. Ini bayangkan. Padahal Mut'im bin Adi sampai wafat itu musyrik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kebaikan. Dan dengan mengingat kebaikan, terkadang ukhuwah itu lebih terawat jemaah. Maka Allah juga katakan kan, fa in karihtumuhunna, kalau kalian mungkin mendapati apa-apa yang tidak kalian sukai pada pasangan kalian, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu nggak suka sebagian kecil, tapi pada pernikahan itu Allah berikan untuk kalian kebaikan yang sangat banyak. Kalau kemudian kita punya masalah sama istri, ingatnya pas lagi marahnya toh, ya ngapunten. Pas lagi diajak gubuk manten tidak mau, misalnya, mohon maaf barangkali gitu. Harusnya ya nggak begitu harusnya. Ya masalahnya tambah berat. Tapi kalau kita ingat-ingat, ya Allah, istri saya ini di antara semua laki-laki yang ada, saya yang diterima. Padahal saya sendiri yang minder gitu, misal. Ya Allah, di antara semua cinta yang ada, cinta saya yang diterima gitu. Dia yang rela mengandung anak saya, dia yang rela melahirkan anak saya, mengorbankan hidup dan matinya. Sabar dengan karakter saya. Insya Allah kalau kita ingat kebaikannya, maka ukhuwah di antara kita ini bisa lebih terjaga. Maka jamaah, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Ada kisah juga jamaah, ada seorang murid dari Saudi Arabia. Dia punya guru, gurunya itu rutin didatengin, dibantu, dikasih hadiah, ya, dikunjungi. Dan ketika gurunya sudah meninggal dunia, ternyata kebiasaannya itu nggak putus. Anak gurunya dikunjungi, dikasih hadiah. Ini Masya Allah.
Kalaupun mungkin gurunya jauh, ditelepon, dihubungi, gitu ya. Ya begitu pula gurunya sama muridnya juga berusaha untuk apa? Menjalin hubungan yang dekat. Gitu ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kita. Ya, itu jangan pernah dilupakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut yang kedua adalah hargailah usaha maksimal orang lain. Jamaah, saya mau tanya, ada nggak teman yang sempurna? Enggak. Kadang kita punya teman, satu sisi dia pemarah. Dia apa jamaah? Pemarah. Tapi sisi yang lain pelit. Sama aja kalau gitu ya. Ya mungkin satu sisi pemarah, tapi sisi yang lain dia pemaaf gitu loh. Ya udah marah tapi mudah memaafkan gitu. Maka usahakan apa jamaah, setiap kebaikan seperti apapun ucapkan terima kasih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 4811. Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkadang anak kita mungkin membantu kita, ya, diambilkan handuk, ngambilinnya sapu tangan jamaah. Karena mungkin bagi anak kita sapu tangan itu handuk, karena mungkin bentuknya sama, ya, modelnya sama. Dan mungkin bagi anak kita itu gede mungkin ya. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia mungkin apa jemaah? Gede gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan apapun yang kita ucapkan terima kasih. Ada ambilkan air minum, namanya anak kecil, kita berharapnya segini jemaah. Saya ngambilinnya segini jemaah ya. Gitu. Jangan katakan semono kena gopo dong, nggak usah gitu ya. Bilang terima kasih. Ternyata udah habis, ambilin dong, lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jangan lupa kebaikan dan jangan kita menganggap remeh usaha orang lain. Karena jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man lam yaskuril kalil, lam yaskuril katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, dia juga tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Itu saya ya. Apa? Sakit perut. Ini dulu ya. Masih bisa nahan nggak? Tahan dulu ya. Saya subuh dulu. Kalau nggak kuat bilang ya. Kalau nggak kuat bilang ya. Ya, gimana? Ya. Benar ya Mas ya?
Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi siapa yang tidak bisa bersyukur atau terima kasih kepada hal yang kecil, dia tidak bisa terima kasih ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Jamaah, saya mau tanya, jamaah pernah fitness nggak? Ini kalau ada orang tidak kuat ngangkat 3 kilo, kira-kira kalau dikasih 10 kilo kuat nggak? Enggak, jadi harus bertahap. 1 kilo dulu mungkin awal-awal ya, 10 repetisi sampai sudah mentok gak kuat ya. Nanti mungkin besok bisa 15 kali, besok bisa naik 2 kilo, bertahap semuanya, bertahap. Jamaah dulu pertama naik sepeda masih ingat gak sepeda apa? Rodanya berapa? Ada yang masuk roda 2? Ya zaman sekarang mungkin ada sepeda balance gitu ya, zaman dulu kan nggak ada gitu ya, roda 4 dulu gitu ya. Baru nanti mungkin bertahap, sepedanya pertamanya kecil jadi sepeda yang besar gitu. Misalkan umur se-Syafiq ini langsung suruh naik sepeda ontel, gimana jamaah? Ya, langsung gelabruk gitu ya. Mailnya mana? Astagfirullah, mail Upin disebutin. Ya, jadi berterima kasih kecil kemudian besar. Jadi jamaah, setiap ada kebaikan kepada kita, itu pastikan kita bisa membalasnya. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzi'hu. Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, maka hendaknya membalasnya. Fa in lam yujzi'hu falyusni alaihi. Kalau memang tidak bisa membalasnya, maka minimal apa jamaah? Didoakan, jazakallah khair, atau dipuji. Ketika memang kita mungkin pakai baju, ada yang bilang, Mas, bajunya kamu beli di mana? Kalau memang dikasih, misalkan sama Mas Lukman misalnya, oh ini saya baju dikasih Mas Lukman. Jangan sampai, oh ini saya beli sendiri, mah, uang gua banyak, gitu. Jangan, gitu ya. Jadi harus memuji orang yang melakukan kebaikan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan jangan pernah meremehkan kalimat jazakallahu khairan. Karena Umar bin Khattab mengatakan, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Seandainya salah seorang di antara kalian tahu akan baiknya doa jazakallahu khairan bagi orang yang menerima doa ini, dan bagi orang yang mengatakan jazakallahu khairan, maka apa? Tentu ia akan terus mendoakan dengan doa tersebut. Jadi jazakallahu khairan itu hal yang Masya Allah. Setelah kita jualan, ya kita katakan apa jazakallahu khairan. Barangkali dia mengatakan sama-sama gitu misalnya. Atau mungkin dia penasaran, Mas itu artinya apa? Gitu ya. Artinya semoga Allah balas kebaikan kamu. Ngajimu di mana? Saya mau ikut barangkali. Karena terkadang ada orang yang nggak tahu arti antum, jemaah. Saya dulu semangat pulang mondok, teman saya tak bilang, kabar antum bagaimana? Dia bisik sama saya, antum itu siapa? Oh, antum itu artinya kamu gitu. Oh iya. Jadi sekarang akhirnya seringnya manggilnya antum gitu. Itu ada si antum gitu katanya gitu ya. Si antum pulang mondok katanya gitu ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, doakan dan juga jangan pernah menyalahkan atau tidak menghargai usaha orang lain. Karena Allah mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk tidak menghargai orang-orang yang sudah berupaya melakukan kebaikan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang punya jasa sama kita, maka ingatlah kebaikannya. Kenanglah sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai yang dikenang aibnya gitu ya. Atau mungkin mengungkit-ungkit
kekurangannya. Jangan sampai. Baik jamaah, yang ketiga adalah saling memaafkan. Jamaah, sekali lagi kita ini adalah manusia yang pasti punya kesalahan. Maka memaafkan itu adalah jalan yang terbaik. Allah katakan wasulhu khair, dan memaafkan, damai itu lebih baik. Surat Al-Baqarah 109 Allah juga katakan, surat kedua ayat 109, fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Kenapa jamaah? Memaafkan itu adalah hal yang menyehatkan diri kita. Karena banyak orang sakit berawal dari tidak bisa memaafkan. Hubungan dengan suami kurang baik karena nggak bisa memaafkan. Hubungan kepada istri kurang baik karena nggak bisa memaafkan. Hubungan kepada mertua nggak bagus diantaranya karena nggak bisa memaafkan. Maka penting sekali punya rasa mudah memaafkan. Dan maaf ini tidaklah sempurna kecuali kalau sudah lapang dada. Maafkan dan hapuskan. Kadang ada perkataan jamaah, nek maafkan iso, tapi nek kelalen ra iso. Nah, ini kadang kurang pas gitu. Karena kata Allah apa? Fa'fu wasfahu. Maafkan, lupakan sudah. Lapang dadalah sudah. Jamaah, saya sering sampaikan, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah berapa banyak mendapatkan perlakuan zalim. Pernah dipukul pakai panahan, berdarah, ya. Bahkan pernah dikeroyok jamaah sampai pingsan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan pernah lewat jalannya itu diberi apa? Kayu-kayu yang lancip. Kalau sini mungkin apa mas? Kayu yang berduri mas. Tanaman apa pak yang ada bunganya merah itu pak? Ada duri-durinya itu? Mawar ya, mawar ada durinya pak ya? Mawar. Mungkin kalau di sana dikasih kaktus gitu ya. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil menaklukkan Mekah, apakah beliau nyari? Dulu siapa yang lempar saya? Dulu siapa yang memukul saya? Tidak. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, dikatakan kata-kata yang gak enak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang ke Mekah untuk Fathu Mekah, mereka mengatakan kata-kata yang lain. Orang yang baik, anaknya orang yang baik, cucunya orang yang baik, saudaranya orang yang baik. Mungkin kalau kita pak, mungkin kita yang lemah mengatakan apa? Biyen pas aku isi lemah, kue podo ngenyek, saiki barang aku wes rasa wes kuat, sampean podo ngalem. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau berusaha apa jemaah? Memaafkan dan melupakan. Jemaah, saya mau tanya, kalau kita menyimpan marah, menyimpan kebencian, ya, sebetulnya kan nggak sehat jemaah. Awalnya nyaman, ya. Setelah tahu ternyata ketemu di satu acara, akhirnya apa jemaah? Nggak nyaman. Tapi kalau memaafkan, insya Allah di sana ada kenyamanan, ada kebaikan. Maka jamaah, salinglah memaafkan. Sepertinya tidak ada pertemanan tanpa ujian. Hatta jamaah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab pun pernah ada masalah di antara mereka. Padahal mereka orang-orang terbaik. Jemaah, Abu Bakar As-Siddiq pernah oleh Umar bin Khattab ditawari anaknya yang namanya Hafsah. Wahai Abu Bakar, saya punya anak namanya Hafsah. Dia sudah berpisah dengan suaminya. Mau nggak kamu nikahi Hafsah? Abu Bakar diem jemaah. Nggak ngomong iya, nggak ngomong tidak. Yang menjadikan Umar akhirnya marah.
Apa susahnya sih? Ya Mas ya. Nek iyo nek ora yo. Ternyata Abu Bakar itu menjaga karena pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya niat seandainya Hafsah sudah selesai masa idahnya, saya akan melamar Hafsah. Maka Pak Jamaah, Abu Bakar itu menjaga sampai ketika Hafsah selesai masa idahnya dan Nabi Muhammad menikahinya, barulah Abu Bakar minta maaf sama Umar. Wahai Umar, barangkali kamu kecewa sama saya. Barangkali kamu punya satu hal yang enggak enak sama saya ketika engkau menawarkan Hafsah tapi saya tidak menjawab iya atau tidak. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Nabi pernah cerita kalau seandainya Hafsah sudah selesai masa idahnya akan aku nikahi. Seandainya Nabi tidak jadi menikahi Hafsah, saya pasti akan terima Hafsah. Ini jamaah ya, terkadang Umar bin Khattab sama Abu Bakar yang selembut itu, sehalus itu, sejernih itu, sekuat imannya seperti itu, seindah akhlaknya seperti itu, mereka juga pernah punya clash gitu. Apalagi kita yang, ya Allah jamaah, apalah dibanding mereka. Gitu. Mungkin seperti remukan rengginang jamaah, ini mohon maaf gitu ya. Artinya jauh sekali dengan mereka. Seandainya para sahabat sedekah dengan setengah kurma, apa jemaah? Setengah kurma. Kita sedekah dengan emas sebesar gunung, masih besar pahala mereka. Karena imannya luar biasa. Tapi sekelas mereka saja, di antara mereka pernah ada permasalahan. Maka yang paling penting jemaah, bukan berapa kali teman kita bersalah, tapi berapa kali maaf yang kita berikan kepada mereka. Karena terkadang jemaah, sesuatu itu muncul karena kesalahpahaman. Salah paham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah doakan kebaikan untuk saudaramu. Jemaah, doa apa sih yang paling mudah untuk mendoakan teman-teman kita? Sebetulnya banyak riwayat, misalkan Rabbikfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat juga boleh. Artinya ini doa yang populer yang insya Allah bisa kita baca. Kalau mau mudah lagi, bisa membaca doa yang mana doa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Insya Allah kita semua hafal jemaah. Ya. Surat Al-Hasyr ayat ke berapa ini? Ke-10 ya. Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi jemaah, ayat 8, ayat 9, ayat 10 sangat berkaitan. Ayat 9 membicarakan tentang muhajirin. Ayat 8 membicarakan tentang muhajirin. Ayat 9 menceritakan tentang ansor. Dan ayat yang 10 membicarakan tentang tabi'in dan orang-orang setelahnya. Maka jemaah baca doa ini sering-sering. Ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ampuni kami ya Allah, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami yang telah beriman dahulu sebelum kami. Para muhajirin, para ansor, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Orang yang lebih sepuh dari kita doakan dengan doa ini. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang banyak baca doa ini, nanti di hari kiamat akan dibalas sama Allah. Balasannya surat Al-Hijr ayat 47. Surat apa?
Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang pernah ada dalam hati mereka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Mungkin di dunia pernah punya masalah, mungkin di dunia pernah punya rasa kecewa, mungkin di dunia pernah ada rasa nggak senang, ada gesekan. Tapi nanti di hari kiamat apa jamaah, akan Allah bersihkan hati tanpa dendam. Ala sururi mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga yang lembutnya, halusnya luar biasa. Jamaah mohon maaf, kita itu kan di antara kebahagiaannya duduk sama orang yang akrab dengan kita, makan-makan, minum-minum. Benar nggak jemaah? Benar apa tidak? Seneng kan? Jemaah misalkan punya teman deket banget, kayak Upin Ipin lah, misal. Kemudian ketemu lagi, ngobrol, duduk, ngeteh atau ngopi. Seneng nggak jemaah? Oh seneng banget. Di surga itu nanti akan terulang itu jemaah. Maka banyak membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang yang mendahului kami dalam iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan jadikan di hati kami ini ada yang namanya kebencian, iri, dengki, jangan, ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha penyayang. Itu jamaah ya, jadi saling mendoakan. Jamaah saya mau tanya, lebih mustajab mana? Doa yang rahasia apa doa yang disampaikan? Rahasia. Jadi jangan sampai temannya sukses, Mas, sampai ngerti enggak? Kenapa sampai yang sukses? Kenapa? Doaku itu. Jangan gitu. Sombong amat gitu. Jangan ya. Doakan aja. Secara tersembunyi, secara rahasia, karena Nabi mengatakan dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim dalam kondisi rahasia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kita tahu, kita nggak tahu keadaan saudara kita, doakan. Lebih-lebih kok kita tahu, oh saudara saya anaknya sedang daftar kuliah, didoakan. Ya Allah, semoga diterima, semoga mendapatkan yang terbaik. Kita tahu saudara kita mau menikahkan anaknya, kita doakan, ya Allah semoga pernikahannya lancar, berkah, melimpah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jamaah ya, didoakan. Baik jamaah, yang kelima, nasihat perpisahan adalah terus menjaga ukhuwah. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sesama ambo kembang bersaudara. Ambo kembang sama sebelahnya di siapa, Pak? Podo bersaudara. Kedumuni kecamatan sebelahnya apa? Apa Mas? Karangdada bersaudara. Indonesia, ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur bersaudara. Maka ingatkan. Cari ahnya di mana? Ahnya di mana? Ahnya di mana? Dicari dulu ahnya di mana? Ahnya dicari dulu ya. Tangan dulu. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jagalah ukhuwah walaupun memang sudah terpisah. Komunikasi, saling mendoakan, saling membantu dalam kebaikan. Kemudian seandainya qadarullah pas lewat, kalau memang mampir, bisa mampir.
Ustadz nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Kehadiran antum adalah hadiah terbaik, masya Allah. Tapi kalau bawa oleh-oleh lebih baik. Lebih baik gitu. Mas Habibie lo yang bilang ya gitu. Iya jamaah ya. Jadi apa? Jaga ukhuwah. Kalau mungkin saling menyimpan nomor, mungkin buat status, nggak ada salahnya komen gitu ya. Nggak ada salahnya mungkin ngabarin gitu ya. Mas, saya sedang di Ciamis nih. Cianjur deket nggak? Oh masih 4 jam. Oh tak kira dekat misalnya gitu ya. Atau mungkin pas mampir ya. Usahakan apa jemaah? Kalau memang mampu mampir. Saling mengunjungi. Karena insya Allah ketika kita saling mengunjungi, maka Allah akan ganti setiap rupiah yang kita keluarkan untuk kegiatan saling mengunjungi. Baik jemaah, selanjutnya yang keenam, yang terakhir. Jadikan perpisahan sebagai nasihat, sebagai pengingat akan dunia ini sesaat atau singkat. Jemaah, kita mungkin pertama ketemu, ya, menjalani hari-hari, ternyata qadarullah kita harus berpisah. Itulah dunia. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Ar-Rahman 26. Allah katakan apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Pasti akan apa? Binasa. Setiap pertemuan ada perpisahan. Tapi ingat ya, perpisahan yang sesungguhnya itu adalah ketika satunya di surga, satunya di neraka. Selamanya ini na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah itu harus di antara kita saling membangun ukhuwah di atas keimanan, di atas keislaman, di atas ketakwaan. Kenapa jamaah? Allah katakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti, semua hubungan dekat, relasi yang akrab, bahkan ayah dengan anak, ayah dengan ibu, ya, anak dengan bapak, dengan ibu, itu apa? Mereka akan saling menuntut, saling menjebloskan. Apalagi kalau orang-orang kafir, ya, itu ngeri sekali. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa apa? Mereka akan saling mencari, mereka akan saling mengambil tangan. Ya Allah, orang itu pernah ngaji sama saya. Ya Allah, orang itu pernah puasa sama saya. Ya Allah, orang itu pernah majelis taklim sama saya. Jadi saling apa? Saling mencari. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan di antara pesannya, wa ahbib masyita fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun yang pengen kamu cintai, tapi ketahuilah engkau pasti akan berpisah dengannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, setiap pertemuan ada perpisahan, maka ketahuilah perpisahan di dunia hanya sementara. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kita kemudahan berkumpul lagi di surganya Allah taala jamaah ya. Insyaallah ketika ada waktu yang longgar ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mencuci piring ya. Boleh jamaah ya. Kalau ada waktu yang panjang, bolehlah kita kembali bersanding gitu ya. Insyaallah. Benar jamaah, saya secara pribadi dan sebagai keluarga juga sebagai sahabat teman antum, apabila selama di sini ada kesalahan, saya mohon dimaafkan, ya, mohon diikhlaskan. Kita tidak pernah tahu, ya, saya pikir saya sudah kembali ke Pekalongan, ya akan terus di Pekalongan gitu ya. Cuman ternyata ya ada takdir lain yang kami harus pergi kembali untuk yang melanjutkan pendidikan ataupun juga melanjutkan perjuangan gitu ya. Insya Allah kami mendoakan semoga antum semua selalu sehat ya, selalu semangat, dijaga sama Allah Ta'ala. Insya Allah Allah gantikan dengan ustadz yang lebih baik ya, ustadz yang lebih luas ilmunya, lebih sayang kepada antum karena Allah gitu ya. Dan semoga apa yang pernah kita rajut bersama berupa persahabatan, ya, pertemuan, gitu ya,
mungkin kita pernah bersalaman, ya, atau bahkan mungkin kita pernah makan bareng, bercanda bareng ya. Semoga itu bisa menjadi pemanis dalam kehidupan kita, dan saya sangat berharap kepada antum semua ya, agar antum dan kita saling mendoakan jamaah ya, ya dalam kebaikan pokoknya. Selalu saling mendoakan ya. Insya Allah nomor saya tidak ganti. Kalau suatu saat kita bisa berhubungan lagi, berkomunikasi lagi, insya Allah kita akan sangat open ya. Dan mungkin barangkali saya juga mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan antum ya, atas waktu yang antum meluangkan datang ke sini ya. Antum juga kadang meluangkan waktu walaupun mungkin sakit, hujan, tetap berangkat. Juga buat teman-teman yang selama ini juga menjadi tim penjemput ya, saya ucapkan terima kasih. Tim pengantar ya, dan pokoknya semualah yang melakukan kebaikan saya ucapkan terima kasih. Dan nanti barangkali dari antum juga ada yang mau disampaikan, barangkali saya pernah punya tanggungan atau punya kesalahan, insya Allah saya siap untuk meminta maaf secara pribadi ya. Seandainya ada satu kezoliman yang pernah saya lakukan juga, insya Allah saya siap dibalas sama antum ya. Cuma kalau dimaafkan lebih baik jemaah ya. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kepada keluarga Ibu Sa'diyah terkhusus ya, ada Mas Amin, Mas Opik ya, Mas Zainal ya, dan semua keluarga yang tidak bisa sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.